Alas Purwo merupakan destinasi wisata yang sangat menarik. Tempat ini merupakan tempat tinggal bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk pantai dengan ombak yang sangat cocok untuk surfing. Selain itu, di sana juga terdapat sebuah pura yang sangat disucikan oleh umat Hindu. Semua ini memberikan pengalaman yang sangat memikat bagi para pengunjung. Namun, di balik keindahannya, Alas Purwo juga memiliki reputasi sebagai tempat yang sangat angker dan dianggap sebagai kerajaan jin di Pulau Jawa. Banyak cerita-cerita mistis yang berkembang di sekitar Alas Purwo, termasuk kasus orang yang menghilang secara misterius di dalam hutan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, ada satu cerita yang menceritakan kisah tentang seseorang bernama Sigit yang bertindak sebagai pemandu bagi dua temannya yang sedang berkemah di Pantai Pancur. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan ceritanya secara langsung. Halo, nama saya Sigit dan saya bekerja sebagai seorang teknisi IT di salah satu perusahaan asing. Perusahaan tersebut adalah startup dan saat ini saya menjabat sebagai staf senior di sana. Semua rekan kerja saya mengetahui bahwa saya memiliki minat yang besar terhadap alam. Sejak saat kuliah, saya selalu senang menjelajahi keindahan alam, seperti mendaki gunung, mengunjungi pulau-pulau terpencil, dan menelusuri hutan-hutan tropis. Akun Instagram saya pun dipenuhi dengan foto-foto perjalanan saya menjelajahi berbagai daerah di Indonesia. Saya telah mengunjungi hampir semua tempat terkenal di Indonesia, termasuk mendaki gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa. Bahkan ada beberapa gunung yang sudah saya daki beberapa kali karena sering diminta untuk menjadi pemandu bagi rombongan wisata atau pendaki. Dari semua pengalaman perjalanan yang saya miliki, ada satu perjalanan yang saya sesali, yaitu saat saya mengunjungi Alas Purwo. Sebelumnya saya memang sudah pernah berkunjung ke Alas Purwo dan semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Alas Purwo memang tempat yang ideal untuk berkemah. Suasana di sana sangat tenang dan jika beruntung kita bisa bertemu dengan rusa liar dan berfoto bersama mereka. Saat pertama kali mengunjungi tempat tersebut, saya mulai meragukan cerita-cerita mistis yang sering didengar dari masyarakat. Karena pada kenyataannya, saya dan teman-teman sangat menikmati waktu di sana dan merasa bahagia, serta tidak ada gangguan yang bisa dibilang gangguan berbau mistis. Tetapi segala keyakinan saya tiba-tiba sirna dan mulai percaya akan adanya kekuatan gaib di Alas Purwo saat saya mengunjungi tempat itu untuk kedua kalinya. Cerita dimulai pada sore hari. Setelah saya memperbaiki koneksi wifi di kantor yang sedang bermasalah, saat itu dua staf perusahaan mendekati saya, yaitu Ani dan Sukri. Berdasarkan informasi yang saya dengar dari teman-teman di kantor, ternyata Ani dan Sukri baru saja memulai hubungan sekitar seminggu yang lalu. Menurut pendapat saya, mereka pun terlihat cocok memang, karena Anik adalah seorang wanita yang cantik dan menarik, sedangkan Sukri memiliki penampilan yang bisa dibilang sangat keren dan tubuhnya pasti mirip dengan atlet binaragawan. Kalian, tumben ini datang, pasti ada butuhnya nih ya? Tanya saya kepada mereka berdua. Sukri dan Anik hanya tersenyum-senyum sebagai jawaban. Lah kenapa kalian malah senyum? Ada lucu kah? Saya bertanya lagi. Oh bukan Mas Sigit, yang kami maksud adalah saya yakin Mas Sigit kan udah tahu kalau kami baru saja memulai hubungan kan? Jadi gini, kami berencana untuk pergi liburan ke tempat yang memiliki aura seram, karena kami berdua itu sangat suka sekali Mas dengan suasana horor. Kata Sukri sambil tersenyum. Lah terus? Tanya saya kepada Sukri. Jadi rencananya gini Mas, kami ini ingin melakukan perkemahan di Alas Purwo. Dan setahu kami kayaknya Mas Sigit pernah mengunjungi tempat itu kan? Tanya Sukri kembali kepada saya.
Iya sih, saya pernah mengunjunginya, tetapi kayaknya sekarang saya masih sibuk banget sih. Saya sudah bisa menebak bahwa mereka pasti akan meminta saya untuk menjadi pemandu mereka. Dan saat itu, saya memang sedang merasa malas untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi gini Mas Sigit, kami cuma minta Mas Sigit untuk jadi pemandu kami aja selama 1 malam kok. Kami pun juga udah menyiapkan bayaran yang cukup lumayan untuk Mas Sigit. 3 juta gimana? Kata Sukri, dan dia pun langsung menawarkan harga tersebut. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Karena akhir-akhir ini saya pun juga sibuk dengan kerjaan rumah saya. Ucap saya. Bagaimana kalau 4 juta, Mas? Kata Ani. Oke lah, deal ya. Kata saya tanpa banyak basa-basi, saya langsung menyetujui tawarannya. Lumayan juga, anggap saya kalau dibayar 4 juta hanya untuk 1 malam dan semua perjalanan mereka yang menanggungnya. Singkatnya, kami bertiga mengambil cuti pada hari yang sama dan untungnya permintaan cuti kami disetujui oleh atasan. Kami memilih untuk pergi ke Alas Purwo bukan pada akhir pekan, melainkan pada hari kerja agar tidak terlalu ramai di area perkemahan. Pagi-pagi kami berangkat dari stasiun Gambir menuju tujuan kami, yaitu Banyuwangi. Kami pun harus bermalam di penginapan karena kami tiba di destinasi saat hari sudah mulai gelap. Pada malam hari itu di penginapan saya langsung mencari informasi tentang penyewaan mobil karena tidak ada transportasi umum yang menuju ke Alas Purwo memang. Setelah menginap semalam di penginapan, pada hari Selasa, kami bertiga berangkat menuju Alas Purwo. Kami menggunakan mobil sewaan dan sopir mobilnya sangat ramah, serta berbicara dengan logat Jawa yang kental. Dia juga sempat bertanya kepada kami tentang tujuan kami ke Alas Purwo dan apa yang akan kami lakukan di sana. Dan saya pun sontak menjawab kalau kami akan melakukan perkemahan. Si sopir mobil mengingatkan kami bahwa ketika berkunjung ke Alas Purwo, kita harus berhati-hati dan tidak boleh bertindak gegabah atau sembrono. Tentu saja, saya yang sudah memahami hal itu tidak perlu diingatkan lagi dan saya pun hanya menjawab iya untuk membuat hati si sopir lega karena sudah menanggapi apa yang sudah dinasihatkannya. Sepanjang perjalanan, saya memperhatikan bahwa Sukri dan Anik terlihat sangat mesra. Mungkin ini adalah liburan pertama mereka bersama, sehingga mereka terlihat seperti sedang berbulan madu. Saya sendiri yang sudah menikah melihat kemesraan mereka dengan santai. Dan bagi saya yang penting adalah mendapatkan bayaran sebesar 4 juta. Jadi tidak masalah dengan hal-hal seperti itu. Beberapa waktu kemudian, mobil yang kami tumpangi akhirnya sampai di kawasan hutan Alas Purwo. Sejauh mata memandang, kami hanya melihat pepohonan besar yang berjejer di sisi jalan. Jalanan di Alas Purwo sudah diaspal dengan baik. Tujuan kami adalah Pantai Pancur, tempat di mana kami akan berkemah selama 1 malam. Tidak lama kemudian, kami tiba di Pos Rawabendo, Alas Purwo. Pos ini khusus ditujukan untuk para wisatawan. Setiap pengunjung diharuskan membayar tiket masuk di pos tersebut. Dan setelah membayar tiket, mobil kami melanjutkan perjalanan. Saat itu, hari sudah mulai sore dan kami hendak melewati pantai Triangulasi sebelum mencapai Pantai Pancur. Namun, tanpa diduga ada seorang lelaki yang menghentikan kami di tengah jalan. Dari penampilannya, lelaki tersebut terlihat seperti orang yang tidak waras. Dia benar-benar berada di tengah jalan, membuat sopir mobil kami terpaksa menginjak rem dan membuka kaca mobilnya. Weh, lawak mungkin ngopo nang kono. Boyong hati-hati kono lho, ojo nang tengah dalan. Bentak sopir itu. Namun alih-alih menghindar, lelaki tersebut malah mendekat ke arah kami. Pakaian yang dikenakannya compang-camping. Bahkan kelaminnya terlihat karena celana yang ia pakai bolong di bagian tengahnya. Anik menjerit dan dipeluk oleh Sukri. Sopir mobil turun dari kendaraannya dan saya mendengar lelaki gila tersebut terus berteriak dengan menggunakan bahasa Jawa. Kanjeng ngerti niatmu kabrek. Begitulah katanya. Saya tidak mengerti mengapa orang gila tersebut mengucapkan hal itu. Saat itu saya hanya menganggap omongannya sebagai omong kosong belaka.
Sopir mobil berhasil mengusir orang tersebut dan dia pergi masuk ke dalam hutan sambil terus berteriak dengan ucapan yang sama. Kanjeng ngerti niatmu kapreh. Ketika saya bertanya kepada sopir siapa orang itu, dia juga tidak mengetahuinya. Dia tidak pernah melihat orang gila itu di setiap perjalanan ketika menuju ke Alas Purwo. Perjalanan kami pun dilanjutkan. Setelah melewati pantai Triangulasi, akhirnya kami tiba di Pantai Pancur. Sebelum di perjalanan, kami melihat beberapa orang yang mengenakan pakaian serba putih yang khas untuk ibadah umat Hindu. Mungkin mereka berasal dari Bali, asumsi saya pada saat itu. Sebelum Pantai Triangulasi, terdapat Pura Luhur Giri Salaka yang sangat dihormati oleh umat Hindu dan sering digunakan untuk upacara keagamaan. Kami keluar dari mobil begitu tiba di lokasi, dan matahari hampir tenggelam. Dari sana, kami bisa melihat Pantai Pancur yang memancarkan warna merah menjelang senja. Tanpa banyak bicara lagi, setelah membayar sewa mobil, Sukri dan Ani langsung berlari ke bawah menggunakan anak tangga menuju pantai. Mereka terlihat seperti pasangan baru yang sedang menikmati bulan madu, penuh dengan kemesraan. Mereka berpose untuk foto di pantai, sementara saya sibuk mendirikan tenda untuk mereka. Kami membawa 2 tenda. Satu tenda besar untuk mereka berdua, dan satu tenda kecil untuk saya sendiri. Sementara mereka menikmati waktu bersama di pantai, saya fokuskan untuk menyiapkan tempat tinggal kami untuk malam hari itu. Tenda berhasil didirikan, dan saya naik ke atas anak tangga untuk melaksanakan salat maghrib. Di sana terdapat sebuah musola. Ketika saya masuk ke dalam musola, saya melihat bahwa ruangan tersebut sangat sepi dan hanya ada satu lelaki parubaya yang berpakaian seperti Wali Songo sedang melaksanakan salat di sana. Saya pun bergabung dengan lelaki tersebut sebagai makmum. Dia melanjutkan bacaan salat dengan penuh khusyuk. Setelah selesai salat, saya melanjutkan zikir sejenak sementara lelaki tersebut masih juga berzikir untuk waktu yang sangat lama. Tak lama kemudian, saya meninggalkan musola untuk bergabung kembali dengan Sukri dan Ani. Saat saya tiba di pantai, saya melihat Sukri sudah berhasil membuat api unggun. Saya heran, dari mana dia mendapatkan kayu bakar kering untuk itu? Ani dan Sukri mulai mengeluarkan makanan yang mereka bawa dari rumah, seperti sosis dan mie instan, serta berbagai macam cemilan. Saya juga mengeluarkan makanan saya sendiri berupa mie instan dari dalam tas, dan kami pun menikmati makan malam bersama di pantai tersebut. Saat waktu Isya tiba, saya kembali ke musola dan melihat bahwa lelaki yang berpakaian seperti Wali Songo masih berdiri dan juga masih berzikir di dalam masjid. Saya tidak berani mengganggunya, jadi saya memutuskan untuk salat sendiri saja. Mungkin lelaki itu sudah salat terlebih dulu sebelumnya, jadi saya memutuskan untuk salat sendiri. Malam semakin larut, saya masuk ke tenda saya sendiri, sementara Ani dan Sukri berada di dalam tenda mereka. Saya tidak ambil pusing dengan aktivitas mereka di dalam tenda. Yang penting bagi saya adalah mendapatkan bayaran 4 juta. Itu saja sudah cukup. Meskipun suasana malam sangat mendukung untuk tidur, dengan udara yang dingin dan suasana ombak yang tenang, tetapi entah mengapa saya tidak bisa tidur pada saat itu. Saya membuka sedikit sleting tenda dan melihat ke arah luar. Tanpa sengaja, saya melihat bayangan Ani dan Sukri sedang melakukan hubungan seksual di dalam tenda mereka. Lampu tenda mereka masih menyala sehingga bayangan mereka terlihat jelas dari luar. Setelah segera menutup kembali sleting tenda dan berusaha untuk memejamkan mata, suara mereka benar-benar mengganggu. Saya mencoba menutup telinga dengan tangan, tetapi jeritan mereka masih terdengar jelas. Bahkan tak lama kemudian saya mendengar mereka berdua berteriak. Pintu tenda mereka masih tertutup rapat, namun saya tidak bisa melihat bayangan mereka lagi. Saya segera membuka pintu tenda dengan cepat. Namun, mereka telah menghilang entah kemana. Hanya baju dan pakaian dalam mereka yang tergeletak di sana. Panik pun melanda.
Saya memanggil nama mereka sambil berteriak. Saya mengambil senter dari dalam tenda dan menerangkannya ke pasir, di mana saya menemukan jejak kaki yang saya yakin itu milik Sukri dan Ani. Segera saya mengikuti jejak kaki itu. Jejak kaki tersebut mengarah ke anak tangga, dan di situ saya melihat bunga melati yang berserakan. Saya yakin ini adalah petunjuk, jadi dengan berani saya mengikuti taburan bunga melati itu. Semakin saya mengikuti jejak, semakin dalam pula saya masuk ke dalam hutan alas purwo. Sekeliling saya gelap gulita, namun dengan bantuan cahaya senter saya pun masih dapat melihat taburan bunga melati yang ada di tanah. Saya terus berteriak memanggil nama mereka berdua. Tetapi sayangnya tidak ada tanda keberadaan Sukri dan Ani. Ketika saya melihat jam tangan, ternyata sudah larut malam sekali. Waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Meski begitu, saya masih yakin bahwa taburan bunga melati ini adalah petunjuk keberadaan Sukri dan Ani. Saya menerangi batang-batang pohon dengan senter, dan saya melihat secara samar-samar sekelompok orang yang mengenakan pakaian serba putih. Mereka pasti sedang menuju pura untuk beribadah. Jadi, saya pun tidak menganggap mereka dengan curiga, dan saya pun buru-buru mendekati mereka. Mohon maaf, Pak. Apakah Bapak melihat 2 orang yang lewat sini? Tanya saya pada salah satu dari mereka. Namun, dengan anehnya, orang itu tidak menjawab pertanyaan saya dan terus berjalan mengikuti rombongan. Tidak lama kemudian mereka semua berhenti serentak dan saya terus memperhatikan tingkah laku mereka. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba kepala mereka berputar 180 derajat sehingga semua orang di sana menatap langsung ke arah saya dengan senyuman yang sangat mengerikan. Mata mereka melotot membuat saya kaget dan langsung berlari secepat mungkin menjauh dari mereka. Saya sadar bahwa manusia tidak mungkin memutarkan kepalanya hingga 180 derajat ke belakang seperti itu. Mereka semua pasti makhluk halus yang menjadi penghuni di alas purwo. Saya terus berlari tanpa arah, tanpa tahu kemana tujuannya. Hanya ingin menjauh dari rombongan mengerikan tadi. Cahaya senter yang saya bawa tidak lagi cukup untuk menerangi jalan karena kabut semakin tebal di hutan ini. Saya merasa semakin tersesat. Setelah beberapa saat berlari tanpa arah yang pasti, saya mulai kelelahan. Saya berhenti sejenak, bernapas terengah-engah dan melambatkan langkah saya. Setelah berusaha mencari jejak kembang melati yang tadi saya ikuti, namun tidak berhasil menemukannya, semua tampak sama dan saya semakin merasa tersesat. Kemudian saya melanjutkan langkah tanpa arah yang pasti, merasa semakin tersesat dalam kegelapan hutan. Sekitar 30 menit kemudian, saya menemukan sebuah gua. Dan di dalam gua itu, saya mendengar suara seseorang meminta tolong. Suara itu begitu dikenal oleh saya, dan tak lain tak bukan itu adalah suara Ani. Dengan cepat saya mendekati gua tersebut. Namun, begitu saya masuk ke dalamnya, saya tidak menemukan siapapun di sana. Yang ada hanya banyak sesajen, termasuk kembang melati dan sebuah batu yang dibungkus dengan kain berwarna putih. Saya berteriak memanggil nama Ani dan Sukri, namun tidak ada jawaban. Saya mulai curiga bahwa suara tadi mungkin bukan Ani, melainkan makhluk halus yang meniru suaranya. Dengan hati-hati saya keluar dari gua tersebut. Di luar gua, saya melihat seorang lelaki paruh baya yang saya kenali dari sebelumnya saat salat di musola. Saya pun merasa lega melihatnya dan segera meminta tolong kepadanya. Namun, tatapannya datar saat dia menoleh ke arah wajah saya. Dan dia berkata, "Kedua temanmu telah membuat marah penghuni alas purwo ini," kata lelaki itu dengan serius. Saya lalu bertanya, Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya minta tolong bantu saya menemukan teman-teman saya ya, Pak. Saya memohon kepadanya. "Pergilah ke arah barat. Kamu akan menemukan mereka di sana. Tetapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang. Teruslah berjalan sampai kamu menemukan mereka," Ucap lelaki itu dengan tegas.
memberikan arahan yang sangat spesifik. Saat saya menoleh kembali ke lelaki tadi, dia sudah menghilang entah kemana. Saya sangat kaget, karena baru saja dia masih berada di samping saya, lalu tiba-tiba menghilang. Tanpa berpikir panjang, saya memutuskan untuk menuruti petunjuknya dan mulai berjalan ke arah barat tanpa menoleh ke belakang. Saya tidak tahu apa yang akan saya temui di sana. Tetapi saya berharap lelaki tadi benar bahwa saya akan menemukan Sukri dan Ani di sana. Setelah sekitar 20 menit berjalan, saya mendengar suara langkah seseorang yang mengikuti saya. Saya ingat pesan lelaki parubaya tadi, jadi saya terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Saat saya berhenti sejenak, suara langkah itu juga berhenti tiba-tiba. Kemudian seseorang menyapa saya dari belakang dengan suara yang sangat menyeramkan. Halo. Sapanya. Suara yang sangat menakutkan. Saya tidak berani menoleh ke belakang dan terus melanjutkan perjalanan ke arah barat. Semakin lama saya mendengar suara langkah yang semakin banyak, seolah ada rombongan orang yang mengikuti saya. Jujur, saat itu saya semakin takut. Dengan sekuat tenaga, saya mulai berlari tanpa peduli dengan rombongan orang yang terus mengikuti saya sedari tadi. Semoga saja saya bisa menemukan Sukri dan Ani sebelum hal-hal yang buruk terjadi kepada saya. Setelah sekitar 20 menit berlari, tenaga saya semakin terkuras. Saat itulah saya melihat sebuah rumah panggung di tengah hutan. Saya merasa sangat aneh melihat rumah di lokasi seperti ini. Namun tampaknya ada cahaya lampu dan bayangan wanita yang bergerak di dalam. Saya pun berasumsi bahwa itu pasti hanya rumah seorang penduduk setempat. Tanpa ragu, saya memutuskan untuk mendekati rumah itu. Saya mengetuk pintu rumah itu beberapa kali dan tidak lama kemudian terdengar suara wanita yang mendekat. Gagang pintu berputar menandakan bahwa seseorang akan membuka pintu. Dan saat membuka pintu, tampaklah seorang wanita muda yang sangat cantik dengan mengenakan baju kebaya dan kain batik. Dia tersenyum ramah dan bertanya, Ada apa ya, Mas? Suaranya lembut dan sangat ramah. Maaf Mbak, saya ingin tanya, apakah Mbak tadi melihat dua orang yang lewat sini? Tanya saya kepada wanita itu. Oh, apakah dua orang yang telanjang tadi, Mas? Tanya wanita itu. Iya Mbak, mereka adalah teman-teman saya yang hilang. Mbak tahu di mana mereka? Ujar saya dengan penuh berharap. Mereka sempat singgah di sini tadi. Sekarang mereka sedang pergi bersama Bapak. Katanya nggak akan lama sih. Jenengan bisa tunggu di sini aja. Pasti mereka nggak akan lama. Akan kembali lagi. Kata wanita itu dengan sangat ramah. Dia mengizinkan saya masuk ke dalam rumah. Nama wanita itu ternyata Ambarwati. Dia sangat ramah dan cantik. Di pipi sebelah kanannya ada tahi lalat yang menambah kesan cantik pada wajahnya. Ambarwati muncul dari dapur dengan membawa makanan ringan dan teko air kecil. Silakan, Mas. Kata Ambarwati sambil tersenyum ramah. Aduh, terima kasih loh Mbak. Jadi gak enak saya ngerepotin nih. Kalau boleh tahu, kira-kira tadi bapaknya Mbak dan kedua teman saya itu pergi kemana ya? Tanya saya yang ingin mengetahui keberadaan mereka. Nah, kalau itu saya nggak tahu pastinya, Mas. Tunggu aja di sini, Bapak nggak akan lama kok. Jawab Ambarwati dengan hangat. Saya pun menuruti saran dari Ambarwati karena malam sudah sangat larut. Kemudian Ambarwati pamit untuk pergi ke kamarnya dan tidur. Dia juga memberikan saya bantal agar bisa istirahat lebih nyaman. Setelah Ambarwati masuk ke dalam kamarnya, saya teringat akan rombongan orang-orang yang tadi mengikuti saya. Apakah mereka masih ada di sekitar sini atau mereka sudah pergi jauh? Saat itu juga saya mengintip keluar di balik jendela. Saya sangat terkejut melihat banyak orang berdiri di halaman rumah Ambarwati.
Mereka semua memiliki wajah yang pucat dan mengenakan pakaian putih, dari baju hingga celana. Saya jadi bertanya-tanya, siapa mereka dan mengapa mereka mengikuti saya? Karena merasa cemas, saya segera berbaring dan mencoba untuk tidur. Akhirnya saya pun terlelap dalam tidur yang sangat gelap. Entah berapa lama saya tidur, yang pasti saat saya bangun hari masih sangat gelap. Dan saat saya cek jam tangan, ternyata sudah pukul 2 dini hari. Artinya saya tidur terlalu lama. Saya pun langsung teringat bahwa saya meninggalkan HP di dalam tenda. Dengan perlahan saya bangun dan menuju ke kamar Ambarwati. Setelah saya ketuk pintu kamarnya, tidak ada jawaban darinya. Malah saya mendengar suara seorang wanita yang sedang bernyanyi dengan menggunakan bahasa Jawa. Suara tersebut terdengar sangat mengerikan. Akhirnya saya memutuskan untuk melihat dari celah pintu kamarnya. Di sana, saya melihat sosok wanita bertubuh besar yang mengenakan jubah berwarna putih. Rambutnya panjang sekali hingga menyentuh lantai. Entah lagu apa yang ia nyanyikan, yang jelas wanita tersebut bukanlah Ambarwati. Situasinya semakin membuat saya merasa waspada. Kemudian, dia memutarkan badannya dan wajahnya terlihat membusuk dengan belatung yang menjamur di wajahnya. Teriakan luncur dari bibir saya yang saat itu berusaha lari ke dapur. Di sana, saya melihat banyak sekali sesajen seperti pisang kemenyan yang masih mengeluarkan asap, kembang melati, dan berbagai macam sesajen lainnya. Tanpa ragu, saya melompat keluar rumah, melalui pintu dapur dan mulai berlari secepat mungkin. Namun, suara yang menyapa dari belakang kembali terdengar. Ayo! Saya tidak mau berhenti dan terus berlari dengan sekuat tenaga. Saat saya merasa jantung saya hampir meledak, saya menemukan diri saya kembali di depan rumah panggung milik Ambarwati. Rasanya seperti saya terus disesatkan, berputar-putar tanpa arah yang jelas. Ketika saya melalui jendela rumah panggung itu, ada sosok kuntilanak yang menatap saya. Tanpa berpikir panjang, saya pun melarikan diri dari tempat itu, berusaha menjauh sejauh mungkin. Kemudian saya melihat 2 pohon besar. Lalu di antara 2 pohon itu saya melihat Sukri dan Anik berjalan tanpa busana menuju ke kegelapan yang menganga. Mereka dijaga oleh 2 makhluk raksasa yang tingginya bahkan melampaui tinggi-tinggi pohon di sekitarnya. 2 makhluk itu dengan kasar membawa Anik dan Sukri. Dengan tekad kuat saya mencoba mengikuti mereka, tetapi tiba-tiba kaki saya tergelincir. Tubuh saya tergelinding ke jurang dan terkadang terbentur ke pohon-pohon yang ada di sekitar. Saya merasa kesakitan yang sangat luar biasa pada saat itu. Meskipun saya masih bisa mempertahankan kesadaran, namun saya tak mampu untuk berdiri lagi. Saya merasa sangat lemah dan tak berdaya. Saat itulah rombongan orang-orang pucat datang mengelilingi saya. Mereka menatap saya dengan ekspresi datar. Di antara mereka, 4 orang muncul membawa sebuah keranda. Tanpa ampun, mereka menaruh saya ke dalam keranda tersebut. Saya tak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka membawa saya pergi tanpa arah yang jelas. Keranda itu ditutup rapat dengan kain putih. Dari dalam keranda, saya mendengar suara seorang perempuan berbicara dengan bahasa Jawa, yang katanya, "Mulai niatmu apik." Setelah itu, saya kehilangan kesadaran dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Ketika saya sadar, saya sudah berada di pinggir jalan. Orang-orang berkumpul di sekitar saya, dan segera ambulans datang untuk membawa saya ke rumah sakit. Sayangnya, saat itu Sukri dan Anik tetap tidak ditemukan dan dianggap sebagai orang yang hilang. Saya juga pernah mendengar sebuah mitos yang mengatakan bahwa banyak orang yang hilang dan dibawa ke alam jin di Alas Purwo, dan mungkin saja Sukri dan Anik masih hidup di sana, tetapi di alam jin atau dunia yang lain.